terpantau ya. Silakan. Assalamualaikum Bu Nurul Azmi. Waalaikumsalam. Bagaimana Ini Pak? Bu, Apa ada kabar? ada suara yang bocor ke sini Bu. Sebentar ya. Saya tutup di ini dulu. Ya sudah jelas. Sudah Bapak? Sudah. Assalamualaikum Bu Nurul Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Untuk Apa kabar? alhamdulillah baik Bu, tapi ada yang kurang baik juga ini. Ada yang Ada kurang baik. sedikit, ada sedikit Kira-kira yang mau tentang apa nih ceritakan. Pak? Gimana Bu? Mungkin ada hal yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebenarnya saya datang ke sini ada hal yang saya mau curhat sama Ibu ya. Ini tentang permasalahan dalam pembelajaran saya selama ini di sekolah. Dia ada beberapa siswa saya, ada tiga lah, ada tiga siswa saya di bermasalah di mata pelajaran matematikanya, Bu, seperti itu. Oh, seperti itu. Kira-kira permasalahannya seperti apa itu Pak? Jadi saya baru bertemu juga dengan permasalahan itu kemarin waktu uh, saya saya masuk ke pembelajaran praktek. Jadi di situ saya menemukan ada tiga siswa saya tidak mampu dalam pengukuran. Uh, Setelah Bapak amati, uh, menurut Bapak apa kira-kira permasalahan yang menjadi akar permasalahan yang mereka hadapi? Seperti itu. Itulah yang menjadi akar permasalahannya. Saya rasa mereka belum menguasai matematika dasar. Di dalam hal ini saya perlu berkolaborasi kayaknya dengan guru matematika ataupun perlu saya menanyakan kepada guru matematika apakah siswa itu tidak pernah masuk atau gimana. Oh ya, jadi setelah Bapak melihat mereka bahwasanya siswa ini kurang mampu di bidang matematika, uh, apa langkah-langkah Bapak yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi siswa ini? Itu pertama yang saya ingin lakukan sebenarnya eh, mencoba mencari tahu ke guru matematikanya. Rencananya baru membuat perencanaan sih berkolaborasi dengan guru matematika untuk memanggil siswa tersebut. Kemudian dalam hal ini mungkin anak-anak tersebut butuh bimbingan guru matematika, guru yang lebih fokus langsung kepada mata pelajarannya. Kalau saya kan di prakteknya, jadi dalam praktek di sana saya tidak bisa fokusnya ke anak tersebut di bidang matematika. Lagi pula untuk bidang matematika saya di situ kurang, Bu. Nah, gitu. Oh, ya. Jadi kalau harus memulai matematika lagi dengan mereka, tentunya mungkin akan terpengaruh dengan siswa lain, akan terlantar seperti itu, Pak ya. Iya, Bu. Uh, Itu akan Tadi dapat uh, meninggalkan ini. Gimana, Bu? ya, jadi langkah yang akan Bapak lakukan itu berkolaborasi dengan guru matematika seperti itu, Bapak ya. Iya, Bu. Adakah cara lain mungkin yang bisa membantu siswa ini selain apa berkolaborasi dengan guru matematika, adakah langkah-langkah lain atau cara lain um, agar mereka itu lebih mampu nanti di bidang matematika? Baik, Bu. Mungkin kalau di mata pelajaran saya untuk siswa tersebut saya tidak fokuskan mereka untuk praktek dulu, tapi saya berikan dulu soal-soal matematika dasar ataupun saya lebih fokuskan mereka itu ke teori dulu, Bu. Supaya seperti kemarin saya pernah mencoba juga waktu mau praktek
ternyata kedapatan siswa tersebut tidak bisa pengukuran, apa namanya, melihat meter aja nggak tahu berapa sentimeter, 1 meter Ya, berapa sentimeter nggak tahu. Jadi ini kan menjadi akar permasalahan ketika kita sudah di bengkel, ketika kita sudah di lab, Bu. Di ya, dalam hal ini saya mencoba untuk memberikan apa namanya, materi yang berbeda dengan siswa tersebut, dan untuk siswa yang lain saya fokuskan kepada praktek begitu, Bu. ya, tepat sekali Bapak ya. Berarti harus ada kolaborasi antar guru supaya apa membantu siswa itu lebih fokus kepada matematika supaya nanti Pak saat praktek mungkin mereka akan lebih mudah. Nah, selain kolaborasi dengan guru tersebut, adakah cara lain misalnya berkolaborasi dengan selain guru atau keluarga seperti itu, Pak? Iya, Bu. Saya juga mencoba menggunakan siswa lain untuk apa namanya, untuk memberikan apa, untuk apa namanya, lupa saya. Untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa yang belum mampu matematika ini. Jadi saya Ya, mencoba ya. mentor teman sejawat begitu, Bu. Oh ya, berarti kerjasama itu memang harus selalu terjalin seperti itu, Pak ya. Nah, kemudian uh, kira-kira kapan yang ini akan Bapak lakukan? Kapan bentuk bimbingan kepada siswa akan Bapak lakukan? Dan bagaimana Rencana bentuknya? Ya, rencananya dalam waktu dekat ini akan saya lakukan kolaborasi dengan guru matematika. Saya akan bicarakan ini dengan guru matematika supaya siswa yang 3 ini jangan tertinggal. Kemudian untuk teman sejawatnya, saya juga akan mengarahkan mungkin teman-teman yang sudah lebih mampu daripada mereka, apabila teman-teman ini tidak melakukan praktek, untuk memberikan bimbingan kepada kawan-kawannya ataupun untuk membantu kawannya dalam permasalahan-permasalahan di pembelajaran. Ya, saya rasa Bu, dalam waktu dekat ini, mungkin Oh ya, kalau ini kan kira-kira sudah singkat. bentuk proses bimbingan itu bagaimana, Pak? Apakah nanti proses bimbingan di luar jam pelajaran atau bagaimana bentuknya Dengan siswa Bu ya. dengan Untuk siswa siswa ya? ya, sesama siswa itu prosesnya dalam jam pelajaran saya, Bu. Karena di sini jam pelajaran saya lumayan luas, jadi ada sekitar 8 jam, ada yang 1 hari 4 jam, ada juga yang 1 hari 8 jam. Jadi saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk siswa-siswa yang kan tidak mungkin praktek semua, jadi harus antri juga. Karena di bengkel perawatan kita juga terbatas, sehingga saya memanfaatkan kolaborasi mereka di apa namanya, di bidang teori juga. Nah, di tempat praktek kami, masuk di bengkel apa namanya, di lab kami itu ada ruang teorinya juga sebelahnya. Begitu. Berarti nanti untuk prosesnya akan dijadwalkan seperti itu, Pak ya. Uh, Kemudian uh, untuk tahapan rencana ini, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah ini yang akan Bapak lakukan nantinya? ya, komitmen saya apa namanya, berkomitmen mereka harus bisa, anak-anak tersebut harus bisa matematika. Ya, walaupun dalam hal ini saya sendiri memang tidak begitu menguasai matematika, tapi sedikit tidaknya dasar kan kita sudah menguasai. Kemudian komitmen yang sangat besar dari saya, ketiga anak ini menguasai matematika, begitu. Baik, bagus sekali Pak ya. Jadi kita harus ada komitmen yang kuat, komitmen yang kuat untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Terus selanjutnya kira-kira siapa saja yang terlibat yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen ini? Baik, Bu.
Saya rasa saya bisa melibatkan guru matematika, ya. Kemudian eh, kalau perlu saya juga akan melibatkan orang tua siswa itu melalui guru BK nantinya, karena guru BK di sekolah saya itu lebih dekat dengan orang tua siswa atau dengan wali siswa. Mungkin saya juga bisa memanfaatkan teman-teman sejawat hal ini. Ya, bagus sekali Pak. Jadi untuk selanjutnya tindak lanjut yang uh, akan Bapak lakukan nantinya bagaimana? Apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, tindak lanjutnya saya akan mencobanya pertama, kemudian saya membuat rencana yang matang, ada set plan-nya ya, yang saya buat. Kemudian saya juga akan melihat, merefleksi sejauh mana kemampuan mereka dalam bidang matematika. Nanti saya akan coba mengevaluasinya di dalam kelas. Ya, bagus sekali Bapak ya. Jadi setelah kita menggali masalah, kemudian tentunya dari sini ada solusi-solusi yang Bapak paparkan. Semoga nantinya siswa-siswa ini akan mudah memahami ataupun melakukan kegiatan praktek saat Bapak mengajar setelah Bapak berkolaborasi dengan kawan-kawan serta teman sejawat serta siswa membantu siswa lain saat belajar seperti itu, Pak ya. Iya. Ada lain Bapak yang mau disampaikan? Ada satu hal lagi Bu yang perlu saya sampaikan. Di apabila rencana yang saya ini kan baru rencana Bu ya, rencana ingin Ya, melakukan. Apabila ini optimis saja, saya takut ya, ya. rencana ini gagal ataupun tidak kesampaian. Ini gimana ini ya Bu? Tentunya mungkin Bapak punya plan B ya yang bisa membantu Bapak mengatasinya. Tadinya Bapak ingin berkolaborasi dengan guru matematika agar selesai masalah ini. Mungkin barangkali adakah pihak lain yang dapat membantu Bapak dalam membantu menangani masalah siswa yang uh, dalam pembelajaran matematika tersebut kurang. Adakah orang lain selain mungkin di sekolah seperti itu? Selain di sekolah? Oh ya, mungkin saya juga akan mencoba untuk meminta bantuan daripada orang tuanya, atau bisa jadi dari siswa itu sendiri untuk lebih fokus kepada mata pelajaran matematika dulu. Ya, jadi selain berkolaborasi dengan pihak guru di sekolah, tentunya ada kolaborasi dengan wali siswa di rumah seperti itu, Pak ya. Ya, Iya, bagus sekali. Jadi ada kerjasama yang baik seperti itu. Jadi bagus sekali ya. Selain kerjasama di sekolah, juga ada kerjasama di rumah. Seperti itu, Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Semoga nanti anak siswa ini mampu uh, menyelesaikan ataupun mampu belajar dengan baik lagi setelah ada bimbingan dari Bapak nantinya. Ada lagi yang lain Bapak yang mau disampaikan? terima kasih Bu, sudah sangat membantu saya dalam penyelesaian masalah saya. Sebenarnya masalah ini sudah berapa minggu ini ya, saya nggak tahu mau ceritakan kemana. Alhamdulillah hari ini saya merasa lega sudah mendapat arahan ataupun bimbingan terhadap refleksi saya. Jadi saya hari ini sudah mendapatkan jalan keluarnya untuk bagaimana saya akan memperlakukan siswa saya. Terima kasih Bu Nurul Azmi. Alhamdulillah sama-sama Bapak. Semoga ini menjadi apa ya uh, praktik baik Bapak nanti ketika siswa itu belajar ataupun melakukan praktik belajar bersama Bapak. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga. Baik, sudah selesai Bapak. Ya, Kita sudah selesai. ganti ya. Ya, Kita ganti posisi. Oke Bapak bisa kita mulai ya. bisa Bu. Assalamualaikum Bapak Hadi.
Waalaikumsalam, Bu Nurul Azmi. Ada yang bisa saya bantu, Bu Nurul Azmi? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali Bapak, tetapi ada yang sedikit eh, apa ya membuat saya kurang nyaman. Permasalahannya seperti ini Bapak. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas menengah. Namun saat mengajar ada siswa saya yang masih untuk minat belajarnya masih kurang, semangat belajarnya masih kurang. Kemudian uh, untuk belajar bahasa Inggris masih seperti lesu seperti itu, Pak. Jadi masalah yang saya hadapi kurangnya minat belajar siswa ketika pembelajaran bahasa Inggris yang saya ampu. Oh, baik, Bu. Jadi saya menangkap tadi siswa Ibu kurang minat belajar bahasa Inggris. Kira-kira apa akar permasalahannya? Mungkin di siswanya ataupun di Ibu sendiri ada permasalahan apa mungkin yang bisa Ibu ceritakan? Bisa Ibu ceritakan sedikit, Bu? Uh, iya Bapak, setelah saya pantau beberapa minggu ini, saya melihat mereka itu seperti letih seperti itu. Jadi kurang bersemangat dalam belajar. Setelah saya tanya untuk beberapa orang, mereka masih ada yang saat belajar di pagi hari itu mereka belum sarapan. Itu yang pertama. Kemudian Bapak, ketika saya tanya lagi kenapa mereka belajar, model yang saya gunakan itu seperti itu saja. Jadi tidak ada variasi dari mereka. Halo, Bu Nurul Azmi. Suaranya nggak terdengar. Tidak terdengar ya? Ya, udah. Oke. Yang pertama, Bapak, permasalahan yang saya hadapi ini setelah saya bertanya kepada siswa kenapa mereka kurang bersemangat dalam belajar. Yang pertama, mereka belum sarapan di pagi hari, jadi mereka lesu seperti itu, Bapak. Kemudian yang kedua, karena model pembelajaran yang saya lakukan itu uh, tidak bervariasi, jadi tidak inovatif. Jadi hal-hal yang sama selalu yang saya lakukan. Kemudian ada beberapa siswa yang lain pernah saya tanyakan faktor ekonomi keluarga. Jadi kadang-kadang mereka tidak ke sekolah karena tidak ada jajan seperti itu, Bapak. Baik, Bu. Saya menangkap tadi ada beberapa siswa Ibu tidak sarapan pagi ya. Iya, Kira-kira kenapa masalah itu bisa terjadi, Bu? sebagian mereka ketika saya tanya karena di malam hari begadang seperti itu Bapak. Jadi telat telat bangun. Kalau harus sarapan lagi berarti nanti akan telat ke sekolah seperti itu. Ya. Dan jadi ketika saya tanya kenapa tidak sarapan, nanti sarapan di sekolah saja. Tentunya di sekolah nanti sarapan pasti di setelah istirahat. Jadi saat pembelajaran di awal, tentunya mereka kurang bersemangat karena posisinya masih lapar seperti itu. Karena tidak sempat sarapan di rumah. Itu, Bapak. Ya. Kira-kira dengan mereka tidak sarapan ini apakah akan mengganggu proses pembelajaran mereka? Bagaimana ini? Iya Pak, sangat terganggu karena saya melihat mereka seperti letih, jadi kurang bersemangat, kurang bergairah karena untuk belajar itu tentunya kita perlu nutrisi yang baik supaya lebih bersemangat belajar. Namun karena mereka lapar, jadi terkadang sampai mereka uh, ngantuk di dalam kelas seperti itu Pak. Baik, Bu. Kemudian kira-kira apa harapan Ibu dari permasalahan tersebut? Tentunya harapan saya agar masalah ini terselesaikan dan mereka bisa kembali semangat belajar dan apa yang saya sampaikan mereka mudah memahami karena lebih fokus belajar.
Karena di pagi hari itu saat kita mengajar, tentunya kita berharap siswa itu menerima pelajaran kita dengan baik, Bapak. Baik, Bu. Kemudian setelah Ibu mengetahui akar permasalahan ini, ya, kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu Nurul Azmi lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Karena ini kan permasalahannya dengan siswa tidak sarapan pagi, karena permasalahannya di rumahnya kayaknya ini. Kira-kira Ya, ya. apa langkah-langkah yang akan Ibu Nurul Azmi lakukan atau rencanakan dalam mencapai harapan Ibu? Jadi yang pertama alternatif solusi pertama yang ingin saya lakukan, yang pertama saya akan menjelaskan bahwa kepada mereka bahwa sarapan itu sangat penting. Yang pertama, jadi mereka ketika sampai di sekolah akan belajar lebih semangat. Jadi supaya sempat sarapan, mereka dapat mengatur waktu tidur supaya bangun lebih cepat, lebih awal dan bisa sarapan di rumah. Tentunya saya sampai di sekolah mereka sudah dalam kondisi fit seperti itu. Jadi saya ingin menjelaskan atau menyampaikan kepada mereka bahwasanya sarapan itu penting. Dan untuk alternatif solusi yang kedua, masalah mereka yang karena merasa pembelajaran yang saya lakukan itu monoton atau kurang bervariasi dalam menggunakan metode metode pembelajaran. Di sini saya akan berupaya untuk meningkatkan potensi diri saya untuk lebih belajar lagi tentang metode-metode pembelajaran agar nantinya saya dapat mengaplikasikan metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas nantinya agar siswa lebih bersemangat. Jadi hal lebih bervariasi saya melakukan ketika di dalam ruang belajar. Baik, Bu Nurul Azmi. Di dalam hal ini Ibu Nurul Azmi kayaknya sudah mendapatkan titik terang ya untuk menangani permasalahannya. Kemudian metode-metode bimbingannya kira-kira ini dalam bentuk apa, Bu Nurul Azmi? Rencananya saya akan melakukan bimbingan di luar kelas, uh, di luar jam belajar. Saya akan melakukan misalnya ada komunitas belajar yang ingin saya lakukan supaya mereka lebih bersemangat belajar ketika sesampai di sekolah. Jadi mereka sudah mengetahui pembelajaran-pelajaran yang akan saya bimbing di luar kelas. Saat belajar di kelas mereka akan lebih lebih cepat tangkap karena ketika belajar itu kita fokus hanya 2 jam pelajaran dalam setiap minggu. Tentunya hal itu tidak cukup. Jadi ketika saya ada bimbingan di luar kelas, saya rasa akan membantu mereka lebih cepat paham ketika belajar nantinya. Itu, Pak. Tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang lain, terutama dengan teman serumpun yang mata pelajaran yang saya ampu seperti itu. Baik, Bu Nurul Azmi. Tadi saya menangkap Bu Nurul Azmi ada rencana mau kolaborasi ya Iya, dalam betul. hal ini untuk bimbingan kepada siswa. Mungkin kolaborasi yang seperti apa yang Ibu ingin terapkan kira-kira, Bu? Saya akan bisa melalui misalnya tim teaching Hilang lagi suaranya, Bu. akan melakukan tim teaching. Jadi ke saat saya mengajar, saya akan bersama teman-teman sejawat saya yang juga Hilang hilang Bu suara Bu Nurul. hilang ya. Iya, Di Ibu kenapa ya? kedengaran? Di Ibu kedengaran? Ini saya ya. Oke, sudah. Jadi saya rencananya saya akan melakukan tim teaching dengan teman sejawat saya. Jadi saya ketika di dalam kelas kami masuk berdua seperti itu. Jadi di sini selain saya mengajar juga ada yang memantau siswa, membantu siswa. Jadi di sini kita lebih berkolaborasi dalam mengajar seperti itu, Bapak. Jadi ada tim teachingnya. Baik, Bu Nurul Azmi, bagus sekali
sudah memasang berencana memasang tim teaching ya. Jadi dalam hal ini Bu Nurul Azmi ada sedikit yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang komitmen. Kan setiap kita ingin melakukan sesuatu tentunya ada komitmen yang ingin kita capai. Kira-kira apa komitmen Ibu untuk mencapai rencana tersebut? Komitmen saya yang pertama, saya ingin melakukan bimbingan khusus kepada siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, agar mereka nantinya saat pembelajaran mereka lebih bersemangat. Kemudian saya juga akan melakukan model-model atau metode-metode yang inovatif yang dapat membangkitkan semangat dan minat belajar siswa khusus dalam bidang bahasa Inggris. Uh, Juga saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Uh, di sini juga saya meminta mungkin dukungan dari kepala sekolah serta dari orang tua wali di sini untuk menangani masalah mereka yang tidak sarapan pagi. Jadi di sini saya juga berkolaborasi dengan wali untuk memberi semangat atau dukungan kepada pihak sekolah agar siswa itu melakukan atau belajar lebih baik lagi seperti itu Bapak. Insya Allah. Baik Bu Nurul Azmi. Tadi saya menangkap ada juga kolaborasi dengan kepala sekolah ya. Kira-kira Ya. Dalam hal ini kolaborasi bagaimana yang akan dibangun dengan kepala sekolahnya Bu? Di sini tentunya kami harus komunikasi aktif ya Bapak. Jadi kita meminta dukungan kepala sekolah dalam ketika saya melakukan tim teaching. Biasanya kan ketika kita melakukan tim teaching itu ada persetujuan dari pihak sekolah, tentunya di sini kepala sekolah. Jadi ada dukungan penuh dari kepala sekolah untuk membantu saya membuat siswa itu minat belajarnya lebih tinggi seperti itu. Jadi lebih ke komunikasi aktif. Baik Bu Nurul Azmi. Kemudian rencana tindak lanjut untuk bimbingan ini kira-kira kapan akan Bu Nurul Azmi terapkan ini Bu? Rencananya dalam waktu dekat yang sudah saya jadwalkan untuk minggu depan dan saya di sini memilih siswa-siswa yang memang betul-betul minat belajarnya kurang, kemudian jadi bisa saya jadwalkan seperti itu Pak. Jadi ada akan saya buat sebuah schedule untuk pembelajaran di luar kelas. Baik, berarti akan segera dilakukan Bu ya. Itu Insya Allah Pak, baik sekali, untuk itu bagus mengatasi sekali. masalah ini. Ya. Baik Bu, dalam hal ini kita sudah berbincang-bincang tadi sudah lumayan lama. Kira-kira bagaimana keadaan ataupun hasil dari perbincangan kita tadi Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang dari perbincangan kita tadi terkait dengan permasalahan siswa Ibu? Alhamdulillah Bapak ya, yang tadinya saya sebelum coaching ini saya merasa sedikit pesimis, sedikit ragu apakah saya mampu mengatasi masalah yang saya alami. Namun setelah ada coaching seperti ini saya merasa lega sekali karena saya telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Tentunya dengan rencana-rencana yang akan saya lakukan ini menjadi sebuah solusi yang terbaik dalam saya melakukan kegiatan belajar saya di sekolah. Alhamdulillah saya lega sekali untuk coaching hari ini. Terima kasih Pak Hadi. Baik Bu, sama-sama Bu. Kemudian sudah cukupkah perbincangan kita Bu Nurul Azmi? Apa ada hal-hal lain yang mungkin Ibu ingin sampaikan? Alhamdulillah sudah cukup Pak. Terima kasih banyak atas bimbingan dan sharingnya sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak. Baik Bu Nurul Azmi. Saya mau izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Bu Eni ya.